Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agnia, Aida, Ayu, Bella, Desti, dan Siti. Di dalam mata kuliah pembelajaran mikro ini, kami akan mempraktekkan membimbing diskusi kelompok kecil. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu akan absen kalian dulu ya. Coba siapa ya kira-kira yang belum join meeting Zoom kali ini? Ayo dicek teman-temannya udah ada semua atau belum? Lengkap, Bu. Ya, Sudah, Bu. Oh, lengkap ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan pangeran di Diponegoro. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih cerita dari perang pangeran di Diponegoro? Gak tahu, Bu. Belum pada tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Yang berarti sama kawan, Bu. Iya, yang belum tahu nggak apa-apa. Nanti akan kita pelajari dan bahas sama-sama ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan cerita tentang Pangeran Diponegoro. Oke, nah Perang Diponegoro ceritanya bisa kalian baca, bisa anak-anak baca di share screen yang Ibu bagikan. Selanjutnya, nah, ada yang mau menolong Ibu untuk membaca teks ini? Ayo, Bu. Boleh, silakan Ayu. Bendera Pangeran Haryadipanegara, sebutan Pangeran Diponegoro, adalah salah satu pahlawan nasional dari Jawa. Pangeran Diponegoro lahir di Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dan meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro dimulai karena penjajah Belanda memasang patok untuk merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah dan makam leluhurnya di wilayah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tentunya, Pangeran Diponegoro dengan tegas menentang rencana itu. Sebagai bentuk protesnya, patok-patok untuk pembuatan jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak. Begitu, Bu. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Sekarang, setelah kalian membaca teks tersebut, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Destiana dan Agnia. Kelompok kedua, Ayu, Aida, dan Siti Nurhabibah. Nanti Ibu akan buatkan kalian grup di WhatsApp. Kalian nanti akan berdiskusi bersama-sama untuk menjawab LKPD yang Ibu kirimkan. Baik, Ibu. Nanti setelah diskusi, Ibu akan undang kalian untuk join di Google Zoom meeting ini lagi ya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Dadah. Dadah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mulai ya anak-anak. Tadi kalian semua, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melaksanakan diskusi yang sangat hebat di kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak untuk menyebutkan hasil diskusinya untuk didengar dan disetujui oleh teman-temannya yang lain. Oke, sekarang untuk nomor 1, apakah ada yang ingin menjawab? Desti, Bu. Oke, boleh Desti, silahkan. Ya, jadi Bu, tadi setelah diskusi ternyata ya kan nomor 1 itu tentang apa, Bu? Tentang penyebab Pangeran Diponegoro itu melakukan sebuah perlawanan katanya, Bu. Jadi ternyata kenapa Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan? Karena Belandanya nggak sopan, Bu. Jadi nggak ngehargain adat istiadat yang ada di Indonesia gitu. Jadi Pangeran Diponegoro marah gitu dengan tindakan sewenang-wenang dari Belanda itu. Gitu, Bu. Betul sekali. Yang lainnya ada yang mau menambahkan jawaban Desti? Aida ingin menambahkan, Ibu. Boleh, silahkan Aida. Iya, jadi karena Belanda itu kan mau membangun jalan. Nah, jadi si jalannya itu menerobos tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan pasukannya itu ingin membebaskan. Jadi jawaban Aida sudah melengkapi untuk Aida. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Ada yang ingin menjawab? Aida, Bu. Boleh, silakan Aida. Nomor 2 itu kan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, salah satunya itu Pangeran Diponegoro membuat patok-patok untuk pembuatan jalan, jadi mencabut patok-patok untuk pembuatan jalan itu dan diganti dengan tombak-tombak. Terus Pangeran Diponegoro juga jadi berpindah-pindah, Bu, tempat tinggalnya karena diserang oleh Belanda. Seperti itu. Bagus jawabannya. Yang mana dia jawaban Aida? Sangat bagus. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, apakah ada yang ingin menjawab? Ayo, Bu. Ana mau, Bu. Juga mau ya? Oke, sekarang Ayu dulu Ayu. deh yang menjawab ya. Ana nanti ya. Bu. Silakan Ayu. Karena Pangeran Diponegoro bisa melawan Belanda dengan senjata yang minim. Cara yang dilakukan pihak Diponegoro adalah dengan melakukan perang secara gerilya, juga sering dilakukan pada saat musim hujan, karena pada saat musim hujan banyak terjadi DBD dan itu yang menjadi salah satu alasan mengapa Diponegoro bersama rakyatnya melaksanakan perang seperti itu. Selain itu juga mereka sering berpindah-pindah tempat nomaden aliasnya karena rumah-rumah mereka terkadang terbakar dan itu juga menjadi trik mereka dalam melawan Belanda. Betul sekali jawaban Ayu, sangat hebat dan sangat-sangat lengkap ya. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4, ada yang ingin menjawab? Aku, Ibu. Ya, Agnia silahkan. Mau, Bu. Agnia dulu Nah, ya. itu Pangeran Diponegoro ini membuat strategi benteng sel. Jadi semua daerah yang dikuasai Belanda tuh benteng pertahanan gitu. Jawabannya sudah benar. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 5? Aku, Bu, mau. Aku juga belum. Siapa? Oh iya, sudah dapat begitu menjawab ya? Oke, boleh. Yang dapat kita teladani dari Pangeran Diponegoro. Nah, jawabannya setelah kita berdiskusi, yang pertama kita bisa meneladani sikap kepemimpinannya, kemudian sikap tidak pantang menyerah, kemudian bersemangat, sikap penuh pertimbangan, dan sikap bijaksana. Kemudian Pangeran Diponegoro juga
mementingkan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak untuk diskusinya hari ini. Jawabannya sudah sangat tepat dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian jadi paham apa sih sebetulnya tujuan kita untuk belajar cerita tentang perang di Pangeran Ponorogo ini. Jadi ada yang mau membantu Ibu sekali lagi? Apa sih manfaat kita belajar materi ini? Tahu. Silakan. Manfaatnya yaitu kita harus bisa peduli dengan sesama, bekerja sama, supaya tujuannya pun tercapai. Udah. Betul sekali. Jawaban Aida dan Ana sudah betul. Ibu menambahkan sedikit. Jadi manfaat lain kita mempelajari tentang perang Pangeran Diponegoro ini bukan artinya kita harus berantem ya, bukan kita harus berperang dengan orang lain gitu, atau berperangnya dengan cara melakukan perang senjata atau saling bermusuhan, tidak seperti itu ya bentuknya. Tapi di sini kita harus saling betul tadi bekerja sama, gotong royong gitu. Dan yang paling terpenting adalah pada saat diskusi tadi, teman-teman itu harus saling mengayomi, mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain agar dapat mencapai kepentingan bersama gitu, bukan hanya ingin didengarkan sendiri atau mementingkan kepentingan pribadi gitu ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup kelas kita ya. Oke, Ibu cukupkan kelas hari ini. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik membimbing diskusi kelompok kecil dari kelompok 5. Terima kasih.